Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, semoga pada pagi hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar dan bugar, dan dalam keadaan yang penuh semangat. Rekan-rekan mahasiswa, yang pagi ini kita akan melaksanakan kuliah keperawatan komunitas. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep masyarakat. Namun demikian, sebelum kita melanjutkan kepada pokok-pokok perkuliahan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya agar nantinya pembelajaran kita ini dapat efektif dan dapat menjadi sesuatu hal yang menarik sehingga menghasilkan suatu karya yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Rekan-rekan sekalian, saat ini di fase mahasiswa ini saya menganggap semuanya adalah telah pada tataran dewasa, dalam tataran yang bijaksana, sehingga untuk itu sebelum kita ke pokok perkuliahan, saya ingin kita semuanya dan saya sendiri kita membuat komitmen bersama tentang pembelajaran ini. Adapun komitmen yang kami harapkan, ini ada beberapa konsep komitmen yang ini harus kita pegang teguh agar nantinya kita benar-benar mendapatkan apa yang ingin kita capai dalam pelajaran ini. If you promise not to check your email while we're talking, we promise to not waste your time. Artinya apa? Jika Anda berjanji untuk tidak memiliki aktivitas lain selama belajar, membuka email, membuka browser, bermain game ataupun yang lainnya, maka saya berjanji saya akan memberikan pembelajaran yang efektif dan saya tidak akan menghabiskan waktu saudara-saudara sekalian. The purpose of a meeting is not to fill the allocated slot on the Google Calendar invite. Saya harapkan pertemuan kita nantinya ini tidak hanya menjadi sebatas rutinitas untuk mengisi kalender kita, untuk mengisi jam perkuliahan kita. Ya, saya harapkan pertemuan kita ini bukan hanya sebatas rutinitas. Saya harapkan bisa lebih daripada itu, sehingga Anda nyaman dalam belajar, saya nyaman dalam memberikan ilmu. The purpose is to communicate an idea and the emotion that go with it, and to find out what's missing via engaged conversation. Saya ingin bicara dengan Anda. Ya, saya ingin berkomunikasi dengan Anda. Saya ingin menghasilkan satu ide gagasan yang nantinya itu menjadi sesuatu hal luar biasa yang dihasilkan dari cara kita berkomunikasi dan cara kita belajar. If we can't do that, let's not meet. Jika Anda keberatan dengan itu, maka tidak ada artinya kita belajar hari ini. So, mulai saat ini saya harapkan semuanya komitmen untuk belajar konsep dasar masyarakat. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita langsung ke materi agar nanti tidak terlalu panjang dan kalian bisa lebih belajar banyak. Yang pertama, tentunya sebelum kita mempelajari komunitas, kita perlu memahami tentang pengertian dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat ini sudah tidak lagi asing bagi kita. Kita kerap kali mendengar kata masyarakat. Kita kerap kali beraktivitas di tengah masyarakat. Namun yang sering kita tidak sadar itu apa sih definisi dari masyarakat? Nah, di sini saya memberikan beberapa pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama dari Kretz, a society is an organized collectivity of interacting people whose activity becomes centered around a set of common goal and who then to share common belief, attitudes, and model of action. Jadi kata kunci menurut Kretz di sini, masyarakat merupakan suatu kolektivitas yang terorganisir. Ya. Jadi terorganisir. Kalau terorganisir dalam kelompok masyarakat itu artinya ya kalau kita lihat di sekitar kita, dalam masyarakat itu ada strata, kepala desa, kemudian ada carik, ada RT, ada RW. Nah, itu adalah struktur yang terorganisasi. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang di dalamnya itu berinteraksi. Nah, interaksi dalam masyarakat ini adalah adanya satu
keperluan, satu kepentingan yang satu sama lain ini saling membutuhkan. Atau di masa yang lalu kita mempelajari manusia itu sebagai makhluk sosial, sehingga kita selalu membutuhkan orang lain, yang aktivitasnya menjadi berpusat di sekitar seperangkat tujuan bersama. Teman-teman sekalian, kelompok yang telah terorganisir berinteraksi ini tentunya memiliki tujuan. Tujuan dari masyarakat itu apa? Mungkin terciptanya masyarakat yang makmur, yang adil, yang terbuka, kemudian masyarakat yang satu sama lain itu saling gotong royong, kemudian satu sama lain itu satu rasa, dan lain sebagainya. Mereka punya tujuan yang cenderung berbagi keyakinan, sikap, dan cara bertindak yang sama. Nah, ini kaitannya adalah dengan budaya. Ketika nanti aktivitas di dalam masyarakat itu telah terorganisir, memiliki tujuan, adanya keyakinan, sikap, maka tindakannya pun nanti akan terbentuk karena budaya aktivitas interaksi tersebut. Nah, ciri-ciri di sini menurut Kretz ada beberapa kata kunci, yaitu ada 6. Masyarakat itu ada kumpulan orang. Jadi tidak ada dikatakan masyarakat itu hanya satu orang. Masyarakat itu adalah kumpulan orang, kelompok yang terorganisir. Yang kedua, sudah terbentuk dengan lama. 3, sudah memiliki sistem sosial, struktur sosial. Dan yang keempat, memiliki kepercayaan, sikap, perilaku yang dimiliki bersama. Jadi adanya suatu norma dan etika yang kemudian dipegang teguh oleh mereka, itu diyakini sebagai sebuah nilai kebenaran, sehingga di dalam organisasi tersebut, di dalam kelompok masyarakat tersebut, jika tidak sesuai dengan norma dan etika yang mereka pegang, maka akan dianggap menyalahi aturan. Ya. Sehingga itulah yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kelima adalah kolektivitas interaksi manusia yang terorganisir. Ada aktivitas yang terorganisir. Ada pembagian peran dan fungsi. Misalkan Pak Lurah perannya apa? Perangkat yang lain fungsinya apa? Tugasnya apa? RT RW tugasnya apa? Itu adalah sudah tersusun secara terorganisir dengan baik dan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda pula. Yang keenam, kegiatannya terarah dan pada sejumlah tujuan yang sama, seperti halnya kita memiliki visi dan misi di dalam masyarakat. Apa yang ingin diciptakan dalam kelompok masyarakat tersebut? Rekan-rekan sekalian, pada masa seperti saat ini banyak nilai budaya, etika yang semakin terkikis oleh zaman, oleh kemajuan teknologi, sehingga banyak kali tercipta itu adalah masyarakat yang acuh, yang tidak punya kepedulian satu sama lain, mereka lebih apatis, mementingkan kepentingan sendiri. Itu sangat mungkin terjadi. Perubahan-perubahan itulah yang tidak bisa kita hentikan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menciptakan perubahan tersebut sehingga tidak menggerus dasar-dasar prinsip-prinsip, norma dan etika di dalam kita hidup bermasyarakat. Caranya bagaimana? Misalkan dengan membentuk struktur dan organisasi yang tetap teguh memegang suatu etika dan budaya, suatu kepercayaan. Sehingga nantinya kepercayaan, etika, budaya yang dipegang, diyakini bersama-sama itulah yang akan menjadi penangkal dari semua perubahan-perubahan negatif yang bisa saja terjadi dalam kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Versil, pengertian masyarakat yaitu merupakan sekelompok manusia yang bekerja bersama-sama dalam mengejar beberapa kepentingan utama mereka dalam berbagai hal, termasuk pemeliharaan diri, pelestarian diri. Konsep masyarakat mencakup kesinambungan, hubungan asosiasi yang kompleks, dan komposisi yang mencakup perwakilan dari tipe manusia yang mendasar. Khususnya di sini sudah ada. Kalau menurut Versil ini yang menjadi pembeda adalah sudah ada pembagian antara peran pria, perempuan, anak. Itu sudah ada perannya sendiri-sendiri. Sehingga apa yang lazimnya dilakukan oleh seorang ayah, apa yang lazimnya dilakukan oleh ibu, apa yang harusnya dilakukan oleh anak. Nah, itu sudah ada pembagiannya. Nah, di sini ada complex association, relationship, hubungan yang sangat kompleks. Namun demikian, di dalam pengertian Versil ini mereka juga masih memegang adanya satu kepentingan bersama. Kepentingan bersama di sini bisa saya contohkan seperti ini. Misalkan ada pada keluarga A. Dalam keluarga A ada istri, suami, dan satu orang anak perempuan.
di dalam masyarakat tempat keluarga ini tinggal, masyarakat ini kategori masyarakat yang dia masih agamis, memegang tinggi nilai budaya dan etika. Sehingga keluarga A mendeskripsikan budaya dan etika yang berlaku itu dalam bentuk misalkan melarang anaknya keluar malam, melarang anaknya untuk bergaul dengan teman laki-laki secara berlebihan. Kemudian ada perlakuan jam malam. Meskipun peraturan itu tidak tertulis, tapi di dalam keluarga Tuan A itu berlaku. Berlakunya aturan itu karena merupakan penjabaran dari etika, tata krama, budaya yang ada pada masyarakat tempat mereka tinggal. Sehingga itulah budaya dan etika, tata krama itu dibentuk oleh masyarakat. Sehingga seperti yang dikatakan Kretz tadi, adanya suatu nilai-nilai dan kepercayaan. Nah, ini adalah contohnya yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ciri atau unsur masyarakat menurut Versil ini kita bagi menjadi 5, yaitu sama dengan yang Kretz. Masyarakat itu merupakan satu kelompok manusia. Yang kedua, adanya keterpaduan atau kesatuan yang berlandaskan kepentingan utama. Kemudian yang ketiga, adanya pertahanan dan kekekalan diri. Jadi mereka punya kepentingan, mereka punya batas-batas fleksibilitas, kemudian mereka punya batas yang sudah semakin dalam. Misalkan begini, contohnya adalah dalam hidupan masyarakat ada batas-batas kepentingan kita sebagai individu itu yang oke, ini bisa diketahui orang banyak. Tapi ada batas-batas tertentu, ini hanya keluarga saya yang boleh tahu. Ini hanya saya yang boleh tahu. Nah, batasan-batasan itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Itu sebetulnya sudah dituliskan dalam teori Betty Newman, ya. Nanti akan lebih jelas di belakang. Kemudian adanya kesinambungan, adanya hubungan pelik di antara anggotanya. Jadi hubungan satu sama lain itu sangat pelik sekali. Ya, meskipun masyarakat itu rata-rata adalah mereka tidak ada hubungan saudara, sedarah, tapi rasa kesatuannya, rasa memilikinya, perasaan senasib seperjuangannya karena berada di satu tempat yang sama itu hubungannya sangat kompleks sekali. Sehingga kalau dikatakan walaupun bukan saudara, kadangkala masyarakat itu satu sama lain memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Itu sangat lazim. Dan selanjutnya ini menurut Harten and Hahn, masyarakat adalah kelompok manusia yang relatif mandiri, melestarikan diri sendiri dan menempati satu wilayah. Ini adalah kata kuncinya. Kalau di Harten dan Hahn, ini adanya batas wilayah, berbagi budaya, memiliki sebagian besar asosiasi di dalam kelompok ini. Ciri atau unsur menurut Harten yaitu yang pertama ada kelompok manusia. Ini bukan sama dengan deskripsi teori-teori yang lain. Ya, jadi masyarakat itu dikatakan masyarakat jika ia berkelompok. Yang kedua, sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal. Walaupun ada batasan-batasan aturan yang berlaku di dalam masyarakat, mereka yang ada di dalamnya juga memiliki kebebasan yang bersifat abadi. Ya, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ya, itu adalah sifat dasar dari manusia. Menempati suatu kawasan ini adalah kata kunci pada Harten ini. Ya. Ada wilayah, batas wilayah. Misalkan masyarakat desa Boyolangu, masyarakat desa Bandung, masyarakat desa Pakel, masyarakat desa Kedungwaru. Nah, itu adalah menunjukkan identitas batasan wilayah. Sedangkan di dua teori tadi ini wilayah ini belum begitu tegas. Nah, memiliki hubungan dalam kelompok yang bersangkutan. Nah, di sini dalam teorinya Harten ini belum ada pembagian peran dan fungsi secara jelas, ya. Jadi masih ada batasan, yang ada hanyalah batasan wilayah yang jelas. Oke. Kesimpulannya, rekan-rekan sekalian, dari 3 teori yang saya sampaikan tadi adalah yang pertama, masyarakat merupakan satu kumpulan orang yang sudah terbentuk dengan lama, memiliki sistem dan struktur sosial, memiliki kepercayaan atau nilai benar dan salah, sikap dan perilaku yang dimiliki bersama, diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh mereka semuanya, ada kesinambungan dan pertahanan diri, serta memiliki budaya. Jadi simpel sebetulnya untuk masyarakat. Namun demikian kita perlu paham apa sih masyarakat, struktur apa saja yang ada di dalamnya, bagaimana menjaga kesinambungannya, itu kita harus paham. Nah, kita beralih ke komunitas.
teman-teman sekalian, kerap kali banyak yang menyamakan antara komunitas dan masyarakat. Namun demikian, untuk komunitas dan masyarakat ini sesungguhnya memiliki artian yang berbeda. Pemakaian kata masyarakat ini seakan-akan itu sama saja. Nah, sama saja. Namun sesungguhnya untuk komunitas itu merupakan suatu subkelompok, ya. Suatu subkelompok yang memiliki adaptasi. Oke. Sebentar nih, ya. Yang memiliki banyak karakteristik, tetapi dalam skala adaptasi yang lebih kecil dan dengan interest umum yang kurang luas dan terkoordinasi. Jadi di dalam komunitas itu lebih terkoordinir, tujuannya lebih spesifik, ya. Kemudian adanya dasar coherence, ya, dasar-dasar yang kuat dari kelompok tersebut, ya. Namun demikian, masyarakat ini memiliki kemandirian yang lebih terbatas daripada masyarakat yang tergabung dalam komunitas. Komunitas ini spesifik, dia lebih memiliki tujuan yang lebih jelas, lebih fokus, ya teman-teman sekalian. Jadi berbeda dengan masyarakat secara umum. Sekali lagi, tolong dibedakan antara masyarakat dan komunitas. Oke. Selanjutnya, dalam pengertian ini komunitas atau community merupakan bagian kelompok dari masyarakat. Jadi komunitas itu merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil serta lebih terikat pada tempat atau teritorial, misalkan tetangga, dan punya tujuan yang lebih spesifik. Jika anggota satu kelompok, baik kelompok itu besar atau kecil, hidup bersama-sama sehingga mereka merasakan kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. Nah, ya, ini kata kuncinya. Untuk memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi dapat dinamakan masyarakat setempat. Intinya mereka menjalin hubungan sosial atau social relationship. Unsur pertama dari komunitas adalah wilayah, saudara-saudara sekalian. Batasnya di sini adalah satu wilayah. Di dalam aspek komunitas nanti, ini saya berikan gambaran dulu, kita mengenal ada yang namanya data RW, data RT, data RW, data dusun, data desa, ya, data lebih besar lagi. Nah, kalau kita melihat definisi dari data-data itu, artinya batas yang digunakan adalah satu wilayah. Wilayah RT, wilayah RW, wilayah dusun, wilayah desa, wilayah kecamatan, dan seterusnya, ya. Kemudian suatu komunitas pasti mempunyai lokalitas atau tempat tinggal. Meskipun mereka pengembara, tetapi pada satu saat tertentu mereka pasti akan menempati tempat tertentu. Ini yang banyak terjadi di berita saat ini adalah para eksodus pencari suaka dari negara-negara yang berkonflik di Timur Tengah. Ini adalah contoh nyata yang ada di hadapan kita. Kemudian unsur kedua dari komunitas adalah perasaan saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Nah, kemudian perasaan anggota masyarakat setempat dengan anggota lainnya ini didasari dengan adanya persamaan tempat tinggal. Misalkan kita dengan tetangga, pasti kita lebih interest, kita lebih tertarik, kita lebih care, ya, kita lebih aware, kita lebih terbuka dengan tetangga kita karena kita merasa ya mereka lah yang paling dekat dengan kita. Kemudian perasaan bersama antara anggota masyarakat setempat tersebut di atas disebut dengan community sentiment, yang di dalamnya ada unsur seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Karena merasa itulah yang paling dekat, aku enek opo-opo yo iku sing paling cedek tak hubungi, sing paling dhisik tak jaluki tulung yo tetangga. Nah, perasaan, sepenanggungan, saling memerlukan itulah yang mendasari kenapa interacting atau hubungan kita dengan tetangga yang dekat itu lebih kental dibandingkan dengan masyarakat secara luas. Jadi pengertian masyarakat di sini berbeda dengan pengertian masyarakat setempat atau community. Ya, tadi sudah saya jelaskan secara luas. Jadi kalau komunitas itu lebih spesifik, lebih kecil lagi dengan batasan wilayah. Rekan-rekan sekalian, berikut adalah teori model keperawatan komunitas dari Betty Newman. Betty Newman atau teori model keperawatan komunitas ini sebagai landasan praktik keperawatan komunitas. Core pusat di sini adalah masyarakat, teman-teman sekalian. Masyarakat ini ada garis pertahanan yang fleksibel, artinya batas wilayah yang urusan dia yang ingin diketahui itu ada batasan fleksibel.
ya. Kemudian ini adalah segala hubungan yang sifatnya sosial. Baris lebih dalam lagi kita ada garis pertahanan normal, ini culture. Kesamaan budaya inilah yang kerap kali menjadi toleransi. Oh enggak apa-apa, mungkin budayanya seperti itu. Nah, jadi budaya inilah yang kerap kali mendasari kita, kemudian untuk kita saling menimbulkan rasa peduli, care, terbuka, aware, dan serasa, senasib, sepenanggungan yang tadi disampaikan. Garis pertahanan resisten, ya. Ini adalah satu hal yang paling seseorang itu, masyarakat itu paling sensitif dan dia menolak jika dicampuri urusannya, yaitu terkait dengan spiritual, saudara-saudara sekalian. Sehingga untuk menghindarkan konflik yang ada di dalam masyarakat itu kita perlu paham teori ini. Batas urusan sosial oke, semua kita bisa masuk. Budaya kita masih bisa masuk. Tapi untuk spiritual, ya, itu kita sudah tidak bisa mengintervensi terlalu jauh karena itu sudah kaitannya dengan urusan individu dengan sang pencipta. Kemudian selanjutnya ada aspek psikologis, biologis, dan ini kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Prevensi tersier ini nyata dan aktual yang ada di dalam masyarakat. Kemudian prevensi sekunder dan prevensi primer. Ada 3 prevensi. Ini lebih jelas nanti kita akan bahas secara tersendiri untuk Betty Newman. Yang jelas ini gambaran masyarakat. Masyarakat memiliki garis toleransi yang fleksibel, garis normal, dan ada hal-hal yang resisten untuk dia ketahui atau diurusi oleh orang lain. Nah, menurut Anderson, dalam keperawatan komunitas nanti kita ada pengkajian. Apa yang kita kaji? Mulai dari kemampuan ekonomi, kondisi sehat sakitnya, kondisi lingkungan sekitarnya, biologisnya. Kemudian kita analisis. Kita analisis mulai dari stresor apa yang muncul, kemudian diagnosis keperawatan, derajat reaksi. Bagaimana masyarakat ini merespon? Oke. Di sini ketika kita melakukan pengkajian, selanjutnya adalah kita analisis di dalam masyarakat tersebut. Kondisi yang ada di masyarakat ini apakah dia sudah mencerminkan respon ya? Respon yang baik, kurang, atau bagaimana, itu nanti kita analisis, kemudian kita tentukan stresor apa yang muncul, kemudian derajat reaksinya seperti apa, sehingga nanti ketemu diagnosa keperawatan. Setelah kita menemukan diagnosa keperawatan, selanjutnya adalah kita rencanakan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah masyarakat tersebut. Rekan-rekan sekalian, dalam keperawatan komunitas prinsip utamanya adalah masyarakat mampu mengenali masalahnya, masyarakat mampu mengatasi masalah yang ada di sekitarnya dengan memberdayakan sumber daya yang ada di dalamnya. Itu adalah prinsip dalam komunitas. Kemudian kita intervensi ini meliputi primer, sekunder, dan tersier. Kemudian setelah itu kita evaluasi, dan mungkin saja evaluasi nanti tidak menghasilkan apa-apa sehingga kita harus kembali kita kaji lagi apa yang menyebabkan gagal. Itu adalah rangkaian keperawatan komunitas menurut Anderson and Verlaine. Oke, selanjutnya masyarakat madani. Rekan-rekan sekalian, civil society, masyarakat yang beradab dan membangun ini merupakan cerminan masyarakat yang ada saat ini, di mana masyarakat kita saat ini lebih cenderung terbuka, demokratis, dan lebih cenderung mudah menerima perubahan-perubahan. Dan kadangkala filter perubahan itu tidak ada karena dianggap itu sudah lazim ya. Lazim itu tidak bisa kita katakan selalu benar. Ketika seseorang itu melakukan beramai-ramai, belum tentu yang dilakukan beramai-ramai itu adalah suatu kebenaran. Bisa saja itu adalah perubahan karena perubahan zaman, perubahan teknologi yang cenderung tidak benar dan bisa menggerus dari norma dan etika yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, misalkan saat ini jarang sekali ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan karena dianggap masyarakat kita sekarang sudah semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Untuk membersihkan lingkungan itu cukup mempekerjakan orang dan nanti dibayar. Itu sebetulnya menggerus prinsip gotong royong yang sudah lama kita anut oleh negara ini. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita antisipasi teman-teman sekalian. Ciri masyarakat madani yang pertama, mereka mengakui pluralisme atau keberagaman. Ya.
Pluralisme ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Apalagi kondisi negeri kita yang bersuku-suku, geografisnya berbeda, dan mobilitas manusia sekarang sudah tidak lagi terbendung seperti dulu, jarak sekarang tidak menjadi masalah, sehingga pluralisme ini bisa tersebar sampai ke pelosok-pelosok, dan kita harus bisa menerima itu karena itu merupakan satu kasanah budaya yang ada di negeri ini. Sikap toleran antar sesama agama dan umat agama lain. Nah, ini adalah kata kunci berikutnya. Masyarakat Madani itu mereka lebih toleransi terhadap keyakinan dan agama. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi di sini bukan hanya sebatas kebebasan, persaingan. Demokrasi juga pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan masyarakat. Jadi di sini sudah mulai masyarakat yang terbuka. Mereka berdiskusi, mereka berbincang, dan mereka mencari apa yang terbaik untuk kelompoknya. Syarat masyarakat Madani, ini kebutuhan dasar individunya sudah terpenuhi. Jadi mereka sudah dikatakan layak dan sudah berkecukupan, mereka sudah bisa mandiri. Yang kedua, berkembangnya human capital atau modal manusia, social capital, dan modal sosial yang kondusif. Terbentuknya ini kemampuan melaksanakan tugas kehidupan, ini sudah terjalin kepercayaan dan relasi antar kelompok. Mereka sudah bisa bekerja sama dan terbuka dengan masukan-masukan dari kelompok lain. Tidak adanya diskriminasi, ini berikutnya yang ketiga. Kemudian adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat. Kemudian adanya persatuan antar kelompok, terselenggaranya sistem pemerintahan dan lembaga ekonomi hukum sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Adanya jaminan kepastian dan kepercayaan dari setiap jaringan-jaringan masyarakat, sehingga nanti masyarakat Madani ini dia outputnya adalah masyarakat modern kekinian yang dia sudah terbuka, dia menghargai hak dan kewajiban, kemudian dia menghargai kebebasan beragama serta berorientasi pada keadilan sosial. Selanjutnya unsur masyarakat Madani ada wilayah publik yang luas, demokrasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial. Ini adalah 5 keyword dari unsur masyarakat Madani. Adanya wilayah publik yang luas, keterbukaan, kemudian demokrasi, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Saya mengutip salah satu motivator kita, yaitu teman-teman sekalian dan kita semuanya, khususnya saya sendiri juga mengajak diri saya sendiri, mari kita senantiasa untuk tidak pernah berhenti belajar, karena kita harus meyakini masa depan itu adalah milik orang-orang yang mau belajar. Terima kasih, saya akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.